warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Abang Muhammad, Kakak Tia, dan Umi Diwanti. Hari ini kita bahas apa Bang tadi? tentang Tawakal dan ikhlas. iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau bahas tentang tawakal dulu ya. Siapa yang sudah tahu apa itu tawakal? Nggak ada apa ya, kayak Berusaha apa? nggak tahu, ingin sehat, berusaha berobat atau kayak Jadi kayak gitu sih. tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah ya. Jadi bersandar, kalau di sini adalah menjadikan Allah sebagai tempat bersandar ya, ketika kita mencari manfaat atau menolak kemudaratan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kita sakit ya, dan kita mau berobat, mau sembuh. Nah, kita harus tawakal untuk kesembuhan itu hanya kepada Allah. Jadi kita menyerahkan ya, kita mau sembuh itu ya. Jangan menyerahkan sama dokter. Betul. Ya, jangan menyerahkan kepada Dokter yang ada kalau salah obat makin jadi kita tawakal itu menyerahkan urusannya kepada Allah ya. Nah, betul, tidak menyerahkan kepada selain Allah, kepada manusia, kepada benda apalagi ya. Benda tuh ada malah orangnya pecah, bendanya makin kita bisa mati. Jadi bahaya ya. Nah, yang kedua ya. Nah, tawakal itu kalau kemarin kan kita tuh bahas tentang apa aja tuh? Ada berdoa, berzikir, istighfar, kemudian apa lagi ya waktu itu? Bersabar. Bukan, apa ya, yang hukumnya sunnah ya. Kalau ini tawakal itu hukumnya wajib loh. Jadi kita tuh nggak ada pilihan lain, nggak boleh pokoknya menyandarkan untuk mendapatkan kebaikan atau manfaat tadi, atau untuk menghindarkan yang tidak baik itu menyandarkannya kepada orang lain. Misalnya kita mau pergi, rumahnya kan ditinggal nih. Nah, kan apalagi kalau lebaran kan kadang takut hilang. Bener nggak? Nah, kita tuh harus tawakal sama Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Iya, betul. Ya, Masya Allah. Dan itu wajib. Kita nggak boleh, oh ini kuserahkan sama satpam aja pasti aman misalnya ya. Nah, nggak boleh begitu ya. Menyerahkannya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kayaknya boleh lah. Nah, menyerahkan ke satpam tapi juga menyerahkan ke Allah. Nah, betul ini. Jadi ini nih penting banget ya. Jadi tawakal itu bukan berarti kita tidak melakukan usaha. Nah, jadi kalau di sini dikatakan ya, tawakal kepada Allah tidak identik dengan meninggalkan hukum kausalitas ya. Hukum kausalitas pernah lah Umi bahas kemarin, sebab akibat. Berarti misalnya kita mau sembuh, kita harus berobat juga. Iya, betul. Ya, itu yang masuk, yang dimaksud, tapi tertinggal yang jadi kalau kita sakit mau sembuh, kita tetap harus berusaha berikhtiar, meminum obat, minta resep dulu ke dokter ya. Tapi masalah sembuh tidaknya kita sandarkan kepada Allah. Nah, sama kayak rumah tadi kita mau tinggal ya teman-teman, misalnya ke satpam juga sama titip. Kalau memang di kompleknya ada satpam, ya kita titip satpam. Tapi kalau nyakadeda ya dikunci misalnya ya kan? Dikunci, terus benda-benda berharganya disimpan di tempat yang aman gitu ya. Nah, di belakang kayak emas panggal, di belakang TV. Di belakang TV emas, ketahuan dong ya kalau di belakang TV pasnya mau ambil TV. Dapat deh emas ya. Itu masukin baju, digantung terus masukin ke lengan baju bisa. Ya, kalau dipakai di jalan ya nggak usah diperlihatkan misalnya ya. Kalau lagi macet misalnya kan bisa diambil orang nanti ya kan. Jadi disimpan ke sini juga bisa. Pokoknya ditaruh di tempat yang orang sulit untuk mencari ya. Nah, itu salah satu adalah upaya kita ikhtiar. Orang yang kada tapi penting tuh nah, andak di belakang itu nah. Jadi orang kada tapi anak di lemari piring misalnya. Kan jarang-jarang kan orang ke lemari piring nyari yang mau dicuntan lo. Masukkan ke dalam toples. Ada musuhnya mau membunuhnya, yang ngambil piring itu. Dilempar pakai iya piring. benar.
Nah, jadi seperti itu ya, karena di sini ya disampaikan. Ternyata dapat emas. Karena di sini Rasulullah juga ternyata melakukan itu. Rasulullah itu kan tawakalnya tidak diragukan ya teman-teman, adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Nah, tapi ternyata Rasulullah itu juga melakukan ikhtiar, yang melakukan usaha-usaha. Nah, di sini salah satunya ya, Rasulullah itu ketika perang Badar ya, beliau mengurung atau menutupi sumur-sumur pada perang Badar. Jadi Badar itu nama tempat ya, di situ banyak sumur-sumur. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menutup sumur-sumur itu gitu. Kenapa? Supaya musuh itu tidak punya persediaan air. Nah, itu kan bisa kalah ya kan? Nah, jadi ketika Rasulullah itu ingin menang dalam peperangan, Rasulullah itu bukan hanya bersandar, "Oh, aku yakin Allah pasti memenangkan pasukanku," misalnya. Tidak hanya begitu. Nah, tetapi juga apa nih caranya supaya musuh itu kalah? Oh, musuh kalau kekurangan air kalah gitu ya. Oke, kita tutup sumur-sumurnya gitu ya. Jadi mereka nggak bisa mengambil air. Jadi kalau sudah berapa hari kada punya air, mesti kalah ya kan? Mati orang kalau nggak minum. Iya, pulang mereka, dan itu berarti mereka kalah. Nah, kemudian apalagi di sini disampaikan ya, beliau juga pernah meminjam baju besi dari Sofwan untuk berperang. Tuh, Rasulullah walaupun tawakal menang ya, tapi tetap meminjam baju besi ya, harus berusaha gimana caranya supaya panah dan pedang musuh itu tidak melukai tubuh beliau. Jadi tetap harus usaha ya, Bang ya. Kalau kita tadi tawakal sama Allah. Nah, tapi masalah menang kalahnya yaitu Nah, diserahkan ke Allah. Nah, betul, hebat Abang. Sama kayak kita mau makan ya. Maksudnya kita mau kenyang. Itu kita tawakal aja sama Allah tentang rezeki. Tapi kan kita tetap harus kerja ya. Kalau misalkan nggak ada yang dimakan, apalagi laki-laki itu wajib bekerja. Jadi harus bekerja, berusaha. Tapi masalah dapat uang atau enggaknya ya. Iya, dapat uang atau enggak, sedikit atau banyak, ya kita tawakal sama Allah. Nah, kalau kayak gitu enak ya kita itu hidupnya gitu. Jadi jangan sampai salah nih. Karena tawakal akhirnya dia nggak kerja. Di rumah aja jikiran. Aku tawakal aja, nanti kalau ada rezekiku nanti ada juga yang ngantar misalnya. Nggak boleh begitu. Nah, harus di apa namanya, dilaksanakan hukum Allah itu seperti apa gitu. Sama kayak Umi ya. Seorang ibu punya anak ya, lahiran. Misalnya Umi tawakal nih waktu Abang baru lahir. Dah, hamba tawakal aja dah kalau anak hamba hidup selamat sehat, ini pasti hidup selamat sehat. Kado usah Umi nenenin misalnya. Biar aja tawakal aja misalnya, soalnya nenek Umi sakit misalnya ya. Udah biar aja gitu, nantinya hidup kalau memang kata Allah hidup aja misalnya. Nggak bisa kan begitu? Ya, Iya. masalah hidup enggak hidupnya ya. Betul, jadi tetap Umi rawat, tetap Umi kasih ASI, Umi mandikan. Kalau BAK BAB Umi bersihkan biar sehat, tubuhnya bersih. Nah, kemudian disitulah tawakalnya juga kita serahkan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kemudian Allah mau Tapi seperti kalau yang apa? sudah, ya Terserah beda. Allah, ya kan? Terserah Allah mau meninggalkan. Nah, ini juga pernah Rasulullah lakukan loh waktu mau hijrah. Waktu mau hijrah itu kan Rasulullah dikepung sama Quraisy. Tahu nggak kisahnya kenapa sampai Rasulullah itu dikejar-kejar sama Quraisy? Padahal kan gini, pernah tahu nggak kalau Rasulullah itu kan dimusuhi di Mekah? Ya lo, nggak disukai lo. Nah, pas Rasulullah mau hijrah ke Madinah, kenapa coba mereka marah? Harusnya kan senang kan? Orang yang mereka benci itu mau pergi. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa sampai mau dibunuh ketika mau hijrah? Padahal misalnya ya, ini contoh aja nih, misalnya Abang nggak suka sama orang, ya datang ke rumah nih, anaknya tuh nakal misalnya, terus anaknya tuh mau pulang, Abang marah apa seneng? Seneng kan? Orang yang kita nggak suka tadi mau pergi. Nah, kenapa Rasulullah itu mau pergi kok malah dimarahin, malah mau dibunuh? Nah, ini teman-teman ya, ini nggak ada sih di dalam kajian ini, tambahan ya. Karena ya, orang-orang Quraisy itu sebenarnya dia takut sekali kalau Rasulullah itu memiliki kekuatan, memiliki pasukan, memiliki sebuah negara ya, yang mereka itu nanti masuk Islam
menerapkan Islam. Dan itu kan Madinah ya, Madinah sudah menerima tuh. Kalau Rasulullah itu hijrah ke Madinah teman-teman, sementara di Madinah itu orang Quraisy tuh tahu gitu ya, di situ ada suku Khazraj dan Aus yang mereka itu memang sangat terlatih dalam peperangan dan mereka itu mendukung Rasulullah. Kalau sampai Rasulullah itu sebenarnya orang Quraisy itu bingung juga. Kalau Rasulullah tetap di Mekah, nanti orang Madinah yang akan melawanakan ya kalau Rasulullah diapa-apakan. Tapi kalau Rasulullah dibiarkan ke Madinah, nanti tambah kuat orang di Madinah itu, tambah hebat Rasulullah dengan orang Madinah. Nanti pasti mereka akan menyerang kita. Mereka ketakutan sebenarnya. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus membunuh Rasulullah. Nah, Masya Allah ya. Jadi memang kekuatan Islam itu adalah ketika Islam itu diambil ya oleh sebuah negara untuk dijadikan sebagai aturan hidup. Itu sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam sampai sekarang gitu ya. Nah, terkait dengan tawakal teman-teman ya, tawakal kita misalkan bahwa hukum-hukum Allah atau Islam itu pasti menang, itu juga harus tawakal kan kita. Nah, tapi kita apa boleh diam aja? Udahlah, nanti Islam pasti menang juga, kan Islam itu agamanya Allah. Udah kita diam aja, biar aja Nabi kita dihina, biar aja ajaran Islam dihina, biar aja kita difitnah, sabar aja pokoknya. Misalnya kita mah diam, tawakal aja. Benar nggak tawakalnya? Salah itu teman-teman ya. Ini tawakal tuh harus berperang juga nih sama tawakal sama Allah. Kan masalah semuanya kan menang kalahnya kan dari Allah. Nah, jadi teman-teman ya, tawakal itu harus disertai juga dengan melaksanakan hukum-hukum Allah. Maksudnya syariat Allah. Jadi kalau untuk menegakkan hukum-hukum Allah berarti kita harus berdakwah ya. Kita harus menyampaikan Islam ya dengan cara lisan biar orang paham. Akhirnya orang menerima Islam dan nanti insya Allah pasti kemenangan Islam itu akan Allah kasih kepada kita ya. Nah, jadi sebagaimana dicontohkan Rasulullah ya, bahwasanya tawakal itu benar-benar memang hanya kepada Allah ya, kita menggantungkan mau dapat kebaikan atau menghindari keburukan, kita tawakal kepada Allah ya, tapi usaha-usaha yang harus kita lakukan itu adalah sesuai dengan syariat Allah. Misalnya tadi masalah rezeki apalagi laki-laki, berarti memang dia harus berusaha bekerja mencari nafkah gitu ya. Kemudian masalah tadi kendaraan supaya aman, kita tawakal sama Allah, mudah-mudahan Allah mau menjaga. Tapi tetap motornya kalau parkir kunci gitu ya. Kemudian jangan di tempat yang tempat umum atau di rumah di dalam rumah gitu dimasukin ya. Jangan misalnya karena tawakal mudik motornya ditaruh aja di luar, dikunci juga enggak misalnya. Itu bukan tawakal namanya ya. Makanya di sini dibilang kalau bohongan. Nah, betul, di sini dibilang nih ya, di sini kalau pada saat kita melakukan tawakal itu kemudian kita meninggalkan kaidah kausalitas itu ya, atau mencampur adukan keduanya itu, maka tawakal itu dikatakan formalitas belaka. Jadi kayak tadi kata Abang, sama juga bohong gitu ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan tadi hukum-hukum kausalitas sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Jadi memang harus dimasukin ke dalam, dikunci, kemudian masukin ke dalam rumah, dikunci rumahnya. Iya betul, motornya juga dikunci. Iya. Jangan lupa bawa bajunya itu bertelanjang. Jadi tawakal itu harus melakukan sesuai dengan syariat ya, jadi harus dilakukan. Kayak tadi untuk kemenangan Islam kita juga harus melakukan usaha gitu, jangan kita diem aja gitu ya. Kita harus menyampaikan Islam, bahwa Islam itu bagus banget ya, bahwa Islam itu pasti jadi solusi bagi setiap permasalahan. Jadi Islam itu nggak kejam, Islam itu nggak keras ya. Tapi misalnya ya ada potong tangan dalam Islam, Islam itu ngeri, enggak. Di dalam Islam itu teman-teman ya, memang ada potong tangan bagi yang mencuri melebihi ukuran yang sudah ditentukan, dan itu bukan untuk menyambung hidup gitu ya. Maksudnya bukan untuk karena dia kelaparan gitu. Nah, tapi ya di dalam Islam, negara Islam itu juga sebelumnya ya memberikan jaminan kepada seluruh masyarakatnya
itu dipastikan tidak ada yang kekurangan. Diberikan lapangan kerja, bagi laki-laki yang bekerja diberikan lapangan kerja. Kalau tidak ada laki-lakinya di dalam satu rumah itu yang bisa bekerja, maka walinya yang disuruh membiayai. Kalau tidak ada juga walinya yang mampu, maka negara yang akan memberikan langsung. Ya, seperti kisah Umar kan, ada seorang ibu yang kelaparan itu, Ada yang anaknya direbusin batu, ada kan? Nah, ada juga itu ceritanya pagi-pagi subuh tuh. Itu Abu Bakar sih. Nah itu dia bawa itu orang kita atau orang kita ke tenda pagi-pagi setiap subuh, setiap setelah subuh. Umar ini penasaran, Umar Al-Khattab penasaran diikuti. Abu Bakar kata dia tadi. Abu Bakar, Umar mengikuti. Oh, Umar Umar penasaran. mengikuti. Nah, batu salingnya ke tenda buruk, batunya sabui, nyebari makan susu gesan anaknya. Dan istrinya takuni Umar setelah Abu Bakar boleh ya. Ikam tahu lang itu siapa aja? Kar tahu matanya tuh binen buta, sampah-sampah tuh. Oh, perempuan. Batu jangan kar tahu jadi itu tuh Abu Bakar ya. Ya, khalifah gitu ya, Masya Allah. Nah, kan ya teman-teman, jadi dalam Islam itu negara itu sangat bertanggung jawab, bahkan kepala negaranya sendiri kalau memang mampu ya mereka langsung yang memberikan makannya tadi gitu. Sehingga kalau misalnya sudah hidupnya sudah dipenuhi ya, makannya sudah ada, buat berobat itu bisa gratis gitu ya, keperluan hidup apapun, sekolah apa aja udah dijamin, masih aja mencuri, itu kan berarti wajar ya kalau misalnya diberikan sanksi. Iya, itu kan keterlaluan. Jadi bukan hukum Islamnya yang keterlaluan pada saat itu, tapi orang itu yang keterlaluan gitu ya. Dan itu pun ya orang itu masih mendapatkan kebaikan. Kenapa coba? Karena sanksi itu juga menghapus dosa si pelaku. Dia orang itu bisa hilang loh dosanya. Ketika dia meninggal misalnya, habis itu dia berhak masuk surga. Coba kalau pencuri itu tidak dipotong tangan ya, wallahu alam gitu ya, gimana dia menebus dosanya ya di akhirat lah. Bisa malah nggak kapok. Nah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini banyak sekali dalil-dalilnya bahwa tawakal itu wajib. Boleh lah, misalkan orang mencuri. Nah, habis itu ditangkap. Nah, tapi dipotong tangannya kenapa? Iya, kalau memang dipotong di bumi. Memang itu hukumannya. Tapi itu dalam negara yang sebelumnya sudah memberikan jaminan masyarakatnya itu pasti bisa makan, pasti bisa sekolah, pasti bisa berobat, sudah tercukupi kebutuhannya. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang susah ya membedakan mana yang benar-benar perlu, mana yang memang sudah sudah hatinya kotor gitu, mau jahat aja. Nah, sekarang kita bahas dalilnya ya. Banyak sekali dalilnya di dalam kitab ini. Salah satunya firman Allah di dalam surah Ali Imran, teman-teman ya, ayat 173. Teman-teman boleh sambil buka Al-Qur'annya di rumah, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada Allah. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ya pada saat mau diserang musuh, maka menyerahkan tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi beliau tetap ya pakai baju besi yang seperti itu, yang menyiapkan pasukan terbaik. Nah, kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 58, bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakal kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak akan mati ya, dan bertawakallah kepada Allah. Kemudian lagi dalam surah At-Taubah ayat 51, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, jadi kalau kita tuh mengaku beriman, kita hanya boleh tawakal kepada Allah. Nah, jadi wajib bertawakal dan wajib tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah ya. Misalnya Atia membulatkan tekad, hamba mau jadi hafizah 30 juz. Nah, itu tawakal kepada Allah. Allah pasti mampu. Jangan sampai kita pikirannya bisa nggak ya gitu. Jangan sampai. Jadi harus insya Allah pasti bisa membuat saya menjadi hafizah 30 juz. Nah, itu pertama tuh tawakal ya. Habis itu kedua harus belajar. Nah,
tahu abang, itu dari segi keyakinan harus ada menyerahkan kepada Allah. Tapi dari segi perlakuan kita harus berusaha. Nggak mungkin kan kita hafal 30 juz kalau cuma tidur kerjaannya. Kalau cuma Al-Fatihah aja dibaca. Jadi kita harus belajar gitu ya. Kita misalnya seharinya mau berapa ayat gitu ya, kita menghafalnya atau membacanya berulang-ulang dulu. Misalnya targetnya membaca aja dulu berulang-ulang 1 lembar misalnya. Itu nanti lama-lama insya Allah tadi tawakal kita kepada Allah akan diijabah, dikabulkan sama Habis itu kan Allah. hari selembar hafal bisa semua lembar Al-Quran tuh hafal. Habis itu di murajaah. Jadi yang misalnya dihafal hari ini 1 lembar, besok kan nambah nih lembaran kedua. Yang lembaran hari ini tetap diulang lagi, paling nggak 1-3 kali baca gitu ya, supaya hafalannya nggak hilang. Nggak bisa cuma tawakal aja deh, nanti Allah pasti menjaga hafalan anak misalnya. Nggak bisa ya bang ya. Masya Allah. Oke, masih banyak teman-teman ya dalil-dalil yang lain, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena waktunya sudah lumayan nih ya. Oh iya teman-teman, kemarin minta maaf kita nggak hadir karena julaknya Umi ya, atau kakeknya Kakak Atia dan Abang itu ada yang meninggal di kampung ya. Minta doain ya. Minta doakan semoga beliau diampuni Allah dan masuk surga ya. Amin. Nggih, nama beliau Haji Samsi bin Fajri ya. Siapa tahu teman-teman mau mengirim doa dan Al-Fatihah. Dan doakan juga Nini saya di kandangan. Oh iya, Nini juga lagi sakit ya. Tapi belum meninggal sih. Nini sama Kai lagi sakit, minta doakan ya teman-teman, mudah-mudahan sembuh. Iya, Nininya masih ada tapi sakit, minta doakan sembuh. Tapi kalau Kai kandangannya sebelum meninggal sakit-sakit tapi meninggal. Iya. Oke teman-teman, makasih banyak. Sampai di sini dulu. Ingat ya teman-teman, tawakal itu wajib dan tawakal itu hanya kepada Allah. Dan jangan hanya tawakal kepada Allah tapi juga harus berusaha. Pas banget nih kan tentang hari ini kan tawakal. Maksudnya tawakal doa orang tua saya masuk surga ya. Amin. Doakan ya kami masuk surga dan kita semua masuk surga. Itu kita tawakal tapi juga harus berusaha ya. Jangan tawakal tapi puasa enggak, sholat enggak ya, jangan sampai. Enggak, selalu wajib. Oke teman-teman. Yang kayak main game, makan kayak gini. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok. Semoga amal kita semakin baik. Semoga ilmu kita juga bisa kita sampaikan kembali kepada orang lain. Semoga menjadi amal jariah dan bisa sama-sama baik bersama teman-teman kita yang lain. Salah hilaf sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe.